Ayo, kina mana kau? Jakmu, Dori, Ama Kanie, Wiwau. Salam satu tunggu dalam satu onai. Ini suap masih lemah. Salam satu tunggu dalam satu onai. Hidup mahasiswa. Hidup yang penting. Yang penting. Yang penting. Sayang. Terima kasih luar biasa. Mari kita aplaus untuk kita semua. Yang kami hormati juga para Bapak Ibu mewakili wisudawan-wisudawati. Mari kita aplaus untuk mereka. Ini karena pernah putus sepanjang pendidikan, barangkali ini bisa mengantarkan para wisudawan-wisudawati. Tambah lagi S1 jadi S2. Ini sudah ada pelopor kita di sini, jadi teladan bagi kita. Ada juga yang senior-senior lain sudah bisa selesai S2. Yang saya hormati juga kepada pembina Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah dan para rekan-rekan Dewan Penasihat, juga badan pengurus, termasuk badan pengurus dari tingkat Korwil dan tempat tinggal asrama, termasuk kepala-kepala keluarga yang mungkin hadir. Dan saya kasihi dan banggakan serta apresiasi kepada panitia yang sudah berjuang keras sampai hari ini kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini. Dan tak lupa memberikan cinta yang mendalam kepada mahasiswa IMPTN. Izinkan saya dalam kesempatan sambutan ini memberikan beberapa poin. Yang pertama, terharu dengan rasa syukur yang terlepas dari ada dua tangan yang terlihat dan tak terlihat. Tadi sudah disampaikan oleh Amba sendiri, Amba Fitaf dalam firman, itu ada keterlibatan tangan yang terlihat. Itu Tuhan yang mendahului keseluruhan, bahkan yang tangan terlihat. Tangan terlihat kita itu di sesama kita, terutama kepada asal dari para orang tua yang dibiayai dengan segala bentuk upaya. Di balik semua ini diantarkan semata-mata untuk keberhasilan kepada para wisudawan-wisudawati. Maka kesempatan ini kita sama-sama secara organisasi, secara kolektif kita mensyukuri dan sekaligus kami Dewan Penasihat menyampaikan selamat sukses kepada para wisudawan-wisudawati di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah. Kalau IMPT ini barangkali tidak diusung oleh para pelopor kita, para senior-senior kita yang membentuk Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah ini, tidak mungkin kita akan berdiri duduk sama-sama di sini. Mari kita aplaus untuk para pendiri. Muncul dari berdirinya Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah, organisasi ini kepada para wisudawan-wisudawati yang akan menjadi alumni-alumna adalah bahwa Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah ini dibentuk semata-mata untuk melahirkan insan Papua yang pekah, peduli dan kritis. Dan itulah cita-cita lahirnya organisasi ini. Seperti disampaikan, mereka mau dibentuk di sini. Mahasiswa-mahasiswa pegunungan dibentuk di sini. Karena pada zaman dulu tahun 1998, mungkin pengalaman-pengalaman para senior kami itu ada yang dibilang orang gunung itu berkoteka, berpenampilan seperti ini. 23 tahun telah melahirkan mahasiswa-mahasiswa gunung seperti hari ini kita mensyukuri ada beberapa wisudawan-wisudawati. Dengan pesan bahwa organisasi ini sebagaimana seperti ada di dalam moto kita, satu tunggu dalam suatu honai, kita telah sama-sama hidup satu bangun, dan melalui ini semoga terkesan memberikan
ingatan yang tidak melupakan kita di sini. Organisasi ini seperti tadi disampaikan mewakili wisudawan-wisudawati. Kami berdoa itu akan tetap pada sekalipun dalam pengalaman terjadi ada kelalaian. Proses yang dimaksudkan di sini mulai dari aktivitas kita dalam tadi pesan DPO mantan sore ini, karena DPO sudah selalu didampingi juga dari saya sebagai DPO. Mantan DPO lah istilah, nanti jadi alumni kita sampaikan juga bahwa aktivitas kita itu harus terlihat dengan buku. Noken harus buku, saku harus buku. Bukan lagi sekarang yang modern IT, maka kita semua berbondong untuk pegang IT, handphone yang digantikan aktivitas kita yang sebenarnya buku, membaca, menulis, dan berdiskusi seperti cita-cita lahirnya organisasi ini. Kita mau menumbangkan pemikiran-pemikiran yang konyol, pemikiran-pemikiran mitos-mitos kolonial yang hari ini dibangun, karena orang yang berpikir salah itu orangnya kolonial. Kami pesan kepada sekali lagi mahasiswa Pegunungan Tengah, mohon ganti aktivitas, cara pandang yang just cenderung ijazah, cenderung nilai itu diubah dengan semata-mata untuk mengembangkan knowledge, pengetahuan ini bisa dibangun, ada muncul karena orang banyak baca. Kalau tidak banyak baca, jangan sekali-kali bermimpi bahwa saya akan mengerti, saya akan paham. Karena satu pelopor, satu pemikir kritis juga pernah sampaikan, orang bilang Karl Marx, dia bilang ketidaktahuan tak akan pernah selamatkan siapapun. Dan semua itu sebenarnya kita mau menjawab restu dari orang tua. Restu yang cari sampai kontribusi uang, yang selalu duduk di pinggir pasar, yang kita lihat depan Pamar, di Marina. Begitu juga orang tua di sana, coba langsung ke Nabire yang biasa aktif Nabire. Di samping sampah-sampah, di depan pasar-pasar, tuh mama dorang pegang payung dalam keadaan panas, keadaan hujan, jualan. Bukan untuk semata-mata mereka mau jamin hidupnya sendiri, tidak. Lapar lah. Tidak, itu bukan urusan, sakit tidak urusan. Anak saya harus berhasil. Lalu aktivitas anak apa hari ini? Mari kita lihat. Aktivitas hari ini anak apa? HP, cerita yang tidak masuk akal, berkumpul-kumpul sampai lupa ingat, berdoa, belajar, waktu berlalu. Dan kita dikagetkan sampai pada puncak kesuksesan. Dengan cara apapun. Apa yang akan kita bersyukur? Bersyukur dengan hasil yang hampa. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, kalau di sini ada orang tua banyak, semoga yang ada bisa jadi penyalur. Bahwa kita mahasiswa ini kepada orang tua, kita di sini mungkin orang tua mengharapkan dapat ijazah, betul, dapat nilai, betul. Tapi terutama lebih penting untuk kami manusia-manusia, mahasiswa yang ada di Pegunungan Tengah adalah harus menjadi orang-orang yang bisa membangun, bisa mengubah bangsa ini. Kita ada di dalam problem yang kompleks, masalah yang banyak. Kita tidak melihat hanya masalah kampus. Kampus itu sesuatu yang biasa bagi mahasiswa. Tapi kita juga peka terhadap sebuah problem sosial, politik, ekonomi yang hari ini berseliweran di seluruh tanah Papua. Itu tanggung jawab kita. Untuk menyikapi keseluruhan itu, kita dituntut terus-menerus belajar, belajar dan belajar. Siapa ingat kata Nelson Mandela bilang, pendidikan adalah senjata ampuh, paling ampuh yang bisa mengubah dunia. Dan pendidikan itu bukan lain.
dan tidak hanya terpusat pada pendidikan di kampus, tapi juga di luar. Seperti organisasi, harus dibangun sikap-sikap yang aktif. Tidak boleh monoton dan terlalu terdoktrin dengan pemikiran konsumeristik, pemikiran yang hanya seperti tadi Pak Pendeta sampaikan, makan. Kalau makan itu pasti sampai buat tenda lagi bisa tarik ke belakang, sampai ke sana. Tapi kalau bicara soal pengembangan pengetahuan, pengembangan tentang spiritual, perhitungannya bisa sampai kurang dari 20-30. Itu harus dirubah. Kami Dewan Penasihat atas nama organisasi sampaikan mulai hari ini harus dirubah cara pandang yang konsumeristik, cara pandang yang hanya berpikir aktivitas seremonial, aktivitas spontanitas. Tapi harus kembali membaca, menulis, berdiskusi. Harus dikembangkan. Kenapa semua ini akan sama-sama kita akan menyentuh pada cita-cita lahirnya organisasi Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah, yakni menjadi manusia-manusia yang dilahirkan oleh organisasi ini untuk melihat realitas sosial di Papua. Papua hari ini, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Papua, Dugama, Maibrat, seluruh dataran pegunungan hari ini sedang menangis, sakit, tangis darah. Lalu kita di sini aktivitasnya apa? Mereka tunggu pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang bisa menolong mereka. Tidak lain kita ini, yang PT ini. Kalau kau ke Nabire, kau ke Jayapura, di sana itu hanya ada ikatan kau dari daerah ini, kau dari daerah itu. Ini yang mengajarkan persatuan itu organisasi ini. Maka organisasi yang PT harus menjadi tameng untuk mengipas keseluruhan problem yang hari ini terjadi di atas tanah Papua. Mohon maaf ini saya terlalu panjang juga karena ini dapatan saya Dewan Penasihat. Hari ini kesempatan ini terakhir. Jadi kesempatan dulu untuk kami seperti ini dan sampaikan lagi. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tapi semata-mata saya selalu terharu dengan semua fenomena yang ditampilkan oleh Mama, Bapak Dorang yang pagi keluar, siang datang, siang keluar, bertatap dengan hujan, bertatap dengan panas, yang selalu berduduk dengan di samping sampah-sampah. Itu mereka beraktivitas untuk membiayai, mendorong anak-anak yang hari ini kita pendidikan. Tampilkan dan tunjukkan kontribusi mereka itu dengan sikap, karakter, pengetahuan yang benar-benar memuaskan bagi pribadi maupun keluargamu, tetapi juga bagi bangsa ini. Demikian ini yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya saya ingin menutupi dengan satu puisi yang barangkali akan menjadi pesan dari para orang tua, mama, bapak yang hari ini sedang menangis, duduk, yang ada di balik hutan, ada di balik gunung, ada di antara pesisir-pesisir. Sehingga saya harap melalui ini dapat menyentuh kalau ini adalah bagian dari pesan orang tua. Pendidikan alat perlawanan. Sudah biasa semakin mahal biayanya, mutunya berpihak, kacau pula. Repot-repot diminta kuliah cepat atau lama. Sebenarnya kamu cari apa sih? Pasti kamu cari jasa. Barangkali muncul jawaban lain-lain. Tapi tak pungkiri ijazahlah yang memintamu bertahan. Bertahan di bangku kuliah. Bertahan dengan ngomelan dosen. Kutak-kutak tugas dan skripsi hingga ngurus perpanjangan studi. Bagi sebagian besar mahasiswa, pendidikan adalah jalan mengakses ijazah yang akan mengantarkan pada prestis
dan dunia kerja yang diidolakan, maka pendidikan adalah ijazah. Namun paradigma ini kendor dari prosesnya, dari hakikat visi pendidikan yang semestinya memperkukuh kemauan dan memperharus perasaan, mempertajam kecerdasan. Seperti kata Paulo Freire, pendidikan adalah alat perlawanan. Karena hakikatnya pendidikan adalah membebaskan manusia. Pendidikan mesti mengambil posisi kritis terhadap realitas yang tak berkeadilan, realitas yang menindas dan penuh mitos-mitos kesadaran semu yang menyingkap tabir realitas. Apalagi kodeng saya yang beridentitas Papua, yang lahir dan bertumbuh dalam realitas penindasan, pengeksploitasian, dominasi, kekerasan bertangan besi yang tak kunjung usai hingga kini. Seperti cerita bertebaran melukis tentang jeritan belantara pegunungan Intan Jaya, puncak Papua, Bintama, pegunungan Bintang, Yahukiwo, Maibrat, dan Bangsamu Papua berlumuran tangisan darah. Seberkas ijazah tak membentengi realitas ini. Namun ilmu pengetahuan dan teori-teori emansipatif yang terpenjara itu harus dibawa keluar ke realitas. Semua berjalan dan terangkai semata. Kita tahu setiap derma pendidikan datang dari mereka yang duka di sana, dari hasil kebun, hasil laut dan danau, hasil berburu dan beternak, hasil jualan di pinggir tumpuhan sampah, di pinggir bangunan perkasa milik migrasi kapitalis. Tak peduli sebanyak resiko butiran salju dan terik matahari menyentuh tubuh keripit hutannya. Mereka beralaskan aspal menunggu dewa uang menderma pendidikanku dan pendidikanmu. Kita tahu dan kita sadar perjuangan mereka dari modal ekonomi kecil. Mereka tak berderma dari dana OSUS, berderma dari dana pemekaran retorika bercuis. Kita mengakui modal perjuangan untuk kita di masa kuliah. Namun kini semua dikepung dominasi ekonomi migrasi, sirkulasi kapitalis global. Sampai-sampai kita juga turut menyangkal setelah kuliah. Merasa tak mengenal realitas itu. Merasa masa bodoh dengan realitas itu. Sampai-sampai menjadi kaki tangannya penindas melawan bangsamu. Apa artinya mahasiswa Papua, sarjana Papua, ilmuwan Papua, kalau itu hanya semata pertunjukan seberkas ijazah dan teori terpenjara, tanpa sentuhan teori pada realitas dominasi penindasan yang semakin berjaya. Namun diterali dalam bangunan pancakar, langit kampus-kampus dan asrama-asrama akademisi, tak berpihak pada tanah air leluhurmu yang menangis hari ini. Apakah itu ulah ruang pancar langit dijadikan tempat beradu gosip? Aktivitas akademisi ditaburi media sosial tanpa harus dikemas. Ruang waktu yang bersahabat hanya terlantar dan berlalu di amban bumi Papua. Cerita harian diwarnai dengan mulut
berpuasa, berbusa, ekstra jos, kuku bima, beralkohol, dan bermakeup aki. Semua aktivitasmu itu takkan menyelamatkan bangsamu yang dikepung koloni dan dominasi kapitalis imperialis. Wahai bunga-bunga revolusi harapan bangsa yang gerita, dapatkah mengubah paradigma ijazah menjadi teori? Dapatkah teori menjadi alat perubahan realitas penindasan? Penindasan yang menyepung bangsamu ini. Siapakah yang akan mengubah dunia Papua kalau bukan engkau yang berpendidikan tinggi? Kapan mengubah dunia Papua? Kalau bukan hari ini. Dengan pendidikan mengubah dunia yang dibelenggu tirani penindasan. Seperti pelopor revolusi Nelson Mandela di Afrika Selatan, Ernesto Che Guevara dan Fidel Castro yang mengubah Kuba, Mahatma Gandhi yang mengubah dunia India dari belenggu penindasan. Mereka semua itu tak bermimpi tentang semata jasa. Mereka bermimpi tentang perubahan bangsa dengan ilmu pengetahuannya. Mereka merajut teori pendidikan yang menyentuh realitas sosial yang tervirus koloni. Dengan pendidikan dijadikan alat perlawanan penindasan bangsanya. Dan akhirnya pendidikan menjadi alat perlawanan yang paling ampuh mengubah dunia mereka. General Womang Tanah Tangisan Papua 31 Maret 2022 oleh M. Werodi Pillai. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada